Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Dan ini udah episode ke-16. Yo, langsung aja, nggak usah basa-basi, entar nasinya basi. Kamu bilang apa? Mahasiswa bernama Seng Yuan ini berniat untuk berinvestasi basis inkubasi wira swasta. Benar, ini kabar bagus. Kau sudah menghubunginya kah? Di sini sekretaris komite sekolah Kong Zeng Ping. Belum, saya sudah minta Guru Li untuk mengundangnya makan, tapi dia belum memberi jawab, Pak. Karena kita pihak yang menerima investasi, kita harus menunjukkan sikap yang semestinya. Jangan sampai karena dia mahasiswa kita jadi meremehkannya. Anda benar, Sekretaris Kong. Ini memang kelalaian saya. Kalau begitu, sore ini akan langsung ke asramanya untuk mengundangnya. Bagaimanapun menurut Anda? Tidak, itu belum cukup menunjukkan keseriusan dari pihak sekolah. Sore ini aku akan ikut bersamamu. Ajakan menemunya sendiri. Tapi Seng Yuan kan mahasiswa di sekolah ini. Bukankah ini terlalu berlebihan, Pak? Pukul 5 sore, asrama putra Lushan. Aku sudah lama chat sama Tiang Yuping. Coba kamu lihat, kira-kira berapa lama lagi aku bisa menaklukkannya. Selamat pagi, mau aku bawain sarapan? Tidak. Hari ini hujan, jangan lupa payungnya waktu kuliah. Oke. Selamat malam, jangan setel AC di kamar selalu dingin. Jangan lupa selimutan. Oke. Akhir pekan mau jalan-jalan kemana? Menurutmu Gunung Yulei gimana? Lihat saja nanti. Hari ini kamu kelihatan agak pucat. Kamu sakit? Mau aku beliin obat? Enggak usah. Ini terlihat seperti freeze es aja ya percakapan ini. Loh, Huang In benar-benar gigih ya. 3 tahun tidak ada perkembangan sama sekali. Liu Shan, bagaimana menurutmu? Dia balasan semua chatku. Beda sama dengan idola kelas yang sama sekali nggak pernah balas. Ini sih jelas banget aku udah mulai maju loh. Agak GR sendiri tuh temennya nih. Aduh. Kalau kamu memang bisa mikir sejauh ini, aku sih udah nggak tahu harus bilang apa. Yang penting aku bahagia. Gumam si Cheng Yuan. Kau mending minta bantuan Lau Chou buat bikin strategi. Lau Chou kan bocah bolos, ngerti apa dia sama hal beginian. Lau Shan, di asrama ini cuma kamu dan aku yang paling berpengalaman. Lau Huang, aku hari ini salah apa sih sama kamu? Setidaknya dia mau balesin pesanku dan bahkan mau keluar bareng aku akhir pekan ini. Ini bukti dong kalau Tian Yuping ada rasa ke aku ya. Enggak lah, San. Oh iya, memang begitu. Seng Yuan menganggap temennya biar gak marah aja. Iyain aja lagi, bro. Sial. Kalau Lo San aja bilang begitu, berarti bener dong. Mantap jiwa. Sambil tertawa konyol. Sial, tukang gombal yang keasikan tuh serem sendiri. Siapa yang gedor-gedor pintu sekarang ini? Nampaknya ada yang masuk di kamar cowok. Sekretaris Kong, sekretaris Lu, guru kalian kenapa datang ke sini? Seng Yuan ada di sini kah? Kata Ibu Li. Ada. Silahkan masuk para pemimpin universitas. Astaga, 3 pemimpin datang cari Lo Shan. Jangan-jangan dia bikin masalah besar. Nih Seng Yuan dipanggil Lo Shan ya. 2 pimpinan datang ke asrama, ada apa? Mau cari Seng Yuan? Katanya keluarganya bangkrut tapi masih bisa beli mobil dan pacaran di luar kampus. Kalian pikir dia nggak ngelakuin yang mencurigakan, bukan? Gumam orang-orang. Pasti ada yang aneh. Dari mana Seng Yuan bisa punya uang sebanyak itu? Pasti ada masalah besar. Peng, Lin Ju Peng namanya, dipanggil Peng ini. Peng, kamu tahu nggak ceritanya? Jelasin gua dong. Uang Seng Yuan itu sumbernya mencurigakan. Makanya wajar aja kalau para pemimpin turun tangan. Mungkin sekarang dia ditahan dulu. Nanti pihak kepolisian baru datang untuk interogasi. Ngaco aja nih Li Jumpeng nih. Li Jumpeng, kamu asal ngomong aja. Nih temennya nih sangat marah nih ya. Aku ngomong asal apa enggak kita lihat aja nanti. Seng Yuan, ini sekretaris Kong dan sekretaris Lu dari komite
mahasiswa. Halo Sekretaris Kong. Halo Sekretaris Lu. Seng Yuan, aku Kong Zhengping dari Komite Siswa. Malam ini kamu ada waktu untuk makan malam bersama? Makan malam ini? Oh tentu Pak. Baik, aku akan segera atur tempatnya. Sekarang sudah sore juga sih. Mari kita berangkat sama-sama sambil bicara soal rencana basis wira swasta yang kita rencanakan. Lalu Kong Zhengping dan dua lainnya pergi bersama Seng Yuan. Lihat gaya mereka, bukan seperti mau menangkap orang, tapi lebih kayak menyambut pejabat penting. Mungkin biar jaga wibawa. Seng Yuan kayak di berita, penjahat aja kadang dikasih penutup kepala waktu digiring, kata Li Junpeng. Masih iri aja nih. Tuh kan, aku bilang kau asal ngomong, dia sekretaris malah ngajak makan malam. Melausa, siapa sangka? Hah, dua sekretaris nggak Seng Yuan makan malam? Itu seharusnya orang penting banget. Iya, Seng Yuan ini ngapain sih sampai pimpinan sekolah harus turun tangan kayak gini? Kamu tahu, ini temennya nih mana si Li Junpeng dan dia sangat kesel. Kurang ajar. Seng Yuan terlalu luar biasa. Udah bukan di level kita lagi. Tempat berganti di restoran Nanjiang. Seng Yuan, jelaskan semua rencanamu dan syarat-syarat yang kamu punya. Aku ingin tahu semuanya dengan jelas di mulut kamu. Sekretaris Kong, kalau aku mau investasi harus sesuai syarat dariku. Tentu saja ini tidak akan merugikan pihak sekolah dan syaratnya gampang banget. Santai saja, bilang saja Seng Yuan, apa maumu? Sekretaris minta otomasi penuh. Maksudnya siapa yang akan mendapatkan investasi dari basis wira swasta dan berapa besarnya harus aku yang menilai dan memutuskan. Pihak sekolah tidak boleh ikut campur. Apa? Tidak ada aturan seperti ini. Lo, tenang aja dulu, tenang. Ini sambil geleng kepala ini. Seng Yuan, basis wirasat di universitas ini melibatkan banyak pihak, apalagi dinas pendidikan. Juga aku akan ikut campur. Kalau semua harus maumu itu susah. Lagi pula sekolah juga harus mempertimbangkan keberhasilan mahasiswa yang didukung. Sekretaris Lu, tanpa dana keberhasilan itu hanya omong kosong, bener kan? Anda bisa anggap aku sebagai penanggung jawab basis ini. Keberhasilan itu dilihat dari apakah mahasiswa yang dukung bisa menghasilkan uang. Dan karena aku investornya, tentu saja aku juga ingin mereka sukses dong. Jadi tujuan kita ini sama, Sekretaris Lu. Sambil meminum amer, aku bicara jujur, misi dari adalah agar aku mengumpulkan kekayaan di industri ini dan reputasi sampai akhirnya menjadi kolong melerat sama. Seng Yuan di dalam hatinya seperti sinetron. Nanti aku pasti butuh banyak tenaga ahli untuk mengelola seluruh bisnisku ini. Daripada nanti nyari dari luar, lebih baik aku sekarang latih sendiri lewat basis ini. Seolah-olah semuanya ada di telapak tanganku dan kendaliku. Dan cewek-cewek juga seperti itu. Dan yang lebih penting, misi dari sistem ini juga butuh banyak NPC wanita. Perempuan di masyarakat mana ada yang lebih gampang didekati dibanding mahasiswi. Apalagi mahasiswi di kampus kita kualitasnya di Xiangcheng terkenal paling top markotop banget. Permintaanku ini perlu aku bahas dulu dengan pimpinan dari dinas pendidikan. Oh baiklah Sekretaris Celong. Oke, kita tos dulu biar gak selek. Gitu. Sambil minum-minum, makan malam pun berakhir sangat larut. Guru Li, Seng Yuan habis minum jadi nggak bisa nyetir. Tolong antar dia pulang ya. Kami pamit dulu. Baik Sekretaris Hong. Seng Yuan, mobil barumu ini lega banget ya nampaknya. Tentu saja Guru Li. Dulu biasa pakai sedan, sekarang pengen coba SUV. Begitu saja sih menurut gua. Guru Li, kamu kenapa? Oh, kamu ubah jadwal jadi nggak bisa bantu pindahan ya? Ini ada telepon masuk rupanya. Nggak apa-apa, aku kontak Lalamove aja sendiri ya. Ini adalah jasa antar barang ya. Iya. Tenang, aku masih ada urusan, aku tutup dulu ya. Guru mau pindah rumah ya?
Iya nih, 2 hari lagi rumah yang lama udah habis masa sewanya. Aku dan adikku mau cari tempat baru. Mau aku bantuin pindahan nggak? Waduh, nggak deh kayaknya. Ini mobil kan mobil baru kamu. Bantuin aku pindahan kayaknya kurang pas pakai mobil ini. Aku panggil Lalamove aja deh. Lalamove lagi di sini. Aduh, anjay. Nggak masalah, mobil itu cuman alat. Barang habis pakai. Lagian mahasiswa bantu dosen itu yang wajar aja. Wow, Seng Yuan ada mau di udang rempeyek ya. Ada udang di balik rempeyek nih, Seng Yuan. Nggak usah repot deh, barang-barang kami berdua perempuan itu juga banyak kok. Ayolah Bu Guru, jangan sok nolak terus gitu. Aku ini murid kamu, bantuin pindahan masa sih merepotkan? Baiklah, sambil memerah muka dari Ibu Li ini. Wajah Seng Juan agak terus dipandangin, garis wajahnya jelas kalau lupakan status sebagai mahasiswa. Dari sudut pandangnya perempuan, dia sebenarnya lumayan tampan. Batin Guru Li, tunggu, dia sangat bagus bantuin pindahan. Ditambah lagi soal tas yang dulu mungkin benar kata Limeng, dia punya perasaan ke aku. Soal tas itu dulu dia bilang KW, tapi kalau lihat kondisi dan barangnya, keuangan sekarang, dia pasti itu tas yang asli. Seng Yuan, kamu masih inget tas yang dulu masih ku kasih pada aku gak? Inget, kenapa Ibu? Kamu bilang itu KW kan? Sebenarnya itu asli loh, tapi nggak masalah lah, toh aku sekarang punya uang, kasih tas ke guru yang aku hormatin, itu nggak masalah kan Ibu? Bukan, maksudku kasih tas guru yang dihormati nggak ada salahnya, maksudnya gitu. Tuh kan, tapi nggak pantas. Pertama aku lihat tua darimu, kedua kita masih guru dan murid. Batin Ibu Guru Li. Seng Yuan, tidak apa-apa Ibu Guru. Ada apa sih? Ayo nyetir aja Bu Guru. Kata-kata penolakan dan semacamnya tidak usah diucapkan. Pokoknya aku tidak akan menyerah seperti itu. Kamu malam ini tidur di rumah. Enggak, di atas nggak ada kamarku. Aku balik ke asrama saja. Kalau gitu mobilnya aku parkir di sini. Besok kamu ambil sendiri nih kuncinya. Oke, sambil pergi Seng Yuan mengecup pipi Ibu Li dan cerita sampai di sini. Oke, untuk ceritanya silakan nunggu sampai Jumat besok ya. Itu aja, see you next time guys. Salam manhua, yuk.